bertemu lagi dengan saya, Bonifacia Cahyani Sinta Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Gregorius Wijayako. Lanjut. Oke, ini adalah beberapa pertanyaan dari Bapak Gregorius Wijayako. Saya akan bacakan ya. Yang pertama, perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Jelaskan. Yang kedua, apa arti manusia bertanggung jawab? Jelaskan indikator manusia bertanggung jawab. Yang ketiga, jelaskan pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Yang keempat, berikanlah salah satu teori dari psikolog tentang psikologi sosial. Untuk itu, kita lanjutkan biar tahu apa sih jawabannya. Oke. Yang pertama yaitu pertanyaannya, perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Jelaskan. Oke. Saya akan menjawab faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal. Faktor internal yang menentukan seseorang merespon stimulus dari luar adalah perhatian, pengamatan, persepsi, motivasi, fantasi, sugesti, dan sebagainya. Sedangkan menurut Gregorius Mendel, Piaget, dan Bertil Ostenberg, faktor ini sebagai penentu perilaku manusia. Sedangkan menurut John B. Watson, Ivan Pavlov, dan Skinner menekankan bahwa teori perilaku manusia disebabkan karena reaksi terhadap pengaruh sosial. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang paling besar perannya dalam membentuk perilaku manusia adalah faktor sosial dan budaya tempat seseorang tersebut berada. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, apa arti manusia bertanggung jawab? Jelaskan indikator manusia bertanggung jawab. Oke, tanggung jawab itu merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul, dipenuhi sebagai akibat perbuatan kita kepada orang lain atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain kepada kita. Lalu, manusia bertanggung jawab. Bertanggung jawab yaitu manusia itu berjuang memenuhi keperluan sendiri dan maupun untuk keperluan pihak lain. Nah, sekarang adalah indikatornya. Apa sih indikatornya? Ya, indikator manusia bertanggung jawab yaitu yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapapun. Yang kedua, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Yang ketiga, mampu menjelaskan apa yang dilakukannya sehingga pribadi manusia memiliki tujuan. Yang keempat, berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan konsekuensi. Oke, sekarang kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, ya. Jelaskan pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Oke. Yang pertama itu atensi. Atensi adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengkoordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Sedangkan memori. Memori adalah proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan di kemudian hari. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu, berikanlah salah satu teori dari psikolog tentang psikologi sosial. Oke, jawabannya nih. Psikolog sosial membuat intervensi untuk membentuk tingkah laku manusia agar lebih adaptif
dan tepat guna dalam situasi dimanapun manusia itu berada. Salah satu teori psikologi sosial yaitu saya akan menyebut tentang teori genetik. Secara genetika, manusia membutuhkan manusia lain, disebut makhluk sosial. Manusia untuk melindungi diri, mekanisme pertahanan, atau sebagai aktualisasi diri. Kita mendefinisikan kualitas hidup dari peranan yang diperoleh secara sosial, seperti menjadi ibu, anak, menantu, guru, bawahan, dan lainnya. Oke. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya memiliki banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih, berkah dalam.